Halo semuanya, balik lagi di Masmon. Oke, di sebelahku udah ada Tiur Valentina Purba. Bener ya namanya? Ya benar. Tiur Valentina Purba. Namanya bagus banget. Terima kasih. Tiur ini kakak tingkatku ya di SMA. Ah, Iya, kami dulu SMA di Banjarmasin, terus kuliahnya juga sama-sama di Jogja. ya, sama-sama Iya. di Jogja. Tiur ini udah lulus ya, udah sarjana dong sekarang. Udah sarjana. Jadi namanya Tiur Valentina Purba apa sih? SP, SP, SP aku SP. Sarjana Sarjana Pertanian. Pertanian. Itu kalau fakultasnya ya, Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Jadi Tiur ini jurusannya Argoteknologi. Ya, Agroteknologi. Argoteknologi itu kayak gimana sih? Jelasin dong, aku nggak tahu sama sekali Argoteknologi. Agroteknologi itu cabangnya dari pertanian. Jadi pertanian itu ada dua. Sebenarnya ada tiga sih. Sekarang udah ada tiga. Mm-mm. Sekarang udah ada tiga. Itu Mm. ada agroteknologi, ada Iya. agribisnis, sama ada ilmu tanah. Tapi dulu waktu aku kuliah cuma dua, agrobisnis Heeh. sama agroteknologi sama agribisnis. Agribisnis. Kalau agroteknologi itu dia tentang pertaniannya, benar-benar tentang tanamannya, tentang tekniknya. Kayak gitu. Kita benar-benar membahas benar-benar tentang tanaman itu, tentang bertani lah kalau dibilang kasarannya bertani. Kalau agri dia tentang tanaman ini mau dibuat apa sih buat jadi bisnis. Namanya juga Oh. agribisnis. Jadi misalnya kayak singkong bisa jadi keripik singkong. Bener. Jadi Oh. membuat wawasan yang kuliah di situ tuh ini mau dijadiin apa kayak gitu. Oh, jadi lebih ke arah bisnis ya, Ke namanya aja arah bisnis, agribisnis. agribisnis. Tapi kalau kamu agroteknologi. Agroteknologi, tekniknya, teknologinya gimana gitu. Ah. Oh ya, terus kalau orang pengen masuk agroteknologi itu bisa nggak dari IPS? Apa cuma IPA doang? Dulu bisa. Ah. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa karena kalau yang aku tahu sekarang informasi kalau benar-benar IPA ya IPA aja. Oh, oh ya kayak gitu ya. Masuknya sekarang IPA aja. Kalau udah dari IPA berarti jurusannya yang bersangkutan sama IPA. Ah. Kalau IPS yang bersangkutan sama IPS. Oh, sekarang Tapi kayak gitu ya. sekarang ada ketentuannya kayak gitu yang baru aku dengar, nggak tahu ya belum pas ini benar-benar pasti apa enggak. Cuma Mm-mm. aku dapat informasi kayak gitu. Cuma Iya. kalau dulu kayaknya fleksibel aja. Kalau IPS mau masuk jurusan pertanian bisa, IPA juga bisa. Mm-mm. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih SMA bisa pertimbangin lah. Bisa Misalnya dipertimbangin. pengen masuk agroteknologi Agroteknologi. dari SMA udah masuk IPA. Masuk IPA. Gitu. Terus emang masuk jurusannya sejak kapan sih? Apa dari SMP atau dari SMA udah ada Hmm, pemikiran pengen masuk jurusan ini? nggak ada sama sekali, bener. Gak ada sama Nggak ada, sekali. bener-bener nggak ada sama sekali. Karena dulu kenapa tiba-tiba pengen masuk agroteknologi? Nggak pengen, cuman Heeh. waktu itu karena dari SMA aku udah IPA, bener-bener mempelajari IPA. Jadi kalau misalkan kayak kejurusan yang kayak manajemen akuntansi yang apa selama ini orang pengen banget, Mm-mm. kayaknya kayak nggak masuk tuh. Aku udah belajar IPA nih, tiba-tiba ya masuk ke jurusan lain tuh kayak kayak apa ya, kayak sia-sia aja. Jadi waktu Ah. masuk masuk ngambil IPA dulu di SMA, pengennya yang bener-bener ya udah aku pelajarin IPA, aku harusnya masuk IPA kayak gitu. Oh, tapi keren sih. Aku seneng kalau orang kayak gitu. Jadi SMA-nya nggak sia-sia lah. SMA-nya Ah, nggak ah. sia-sia. Apakah sebelum kamu masuk udah cari-cari tahu tentang argo teknologi ini? Sebelum masuk udah cari tahu. Udah cari. Udah. Ekspektasi kamu gimana pas sebelum masuk? Ekspektasi sama, persis, benar-benar sama. Benar-benar sama. Kita taunya pertanian ya bertani. Orang pasti bilangnya, kamu mau bertani, kamu bener-bener pengen bertani. Ya bener, yang dipelajari memang bertani. Bener-bener ke lapangan, bener-bener masuk ke sawah, bener-bener nanem, bener-bener megang tanah. Oh iya. Bener-bener kalau agroteknologi yang ekspektasi semua orang tuh persis kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini nih kayak gimana ya? Praktek langsung nanam. Praktek langsung. Meskipun kita di awal juga diajarin basicnya, diajarin fisiologi dan segala macam. Ini misalnya di hukum kan ada penjurusan lagi, kayak aku di hukum ada hukum pidana, hukum perdata. Nah, kalau di argoteknologi ada penjurusan nggak? Agroteknologi ada dua. Ada dua. Ada dua. Sekarang itu ada dua, yaitu agronomi sama ilmu tanah. Sedangkan kalau untuk sekarang, karena aku kan udah lulus ya, untuk sekarang ilmu tanah itu dijadikan jurusan, bukan dijadikan apa ya namanya,
Bukan penjurusan penjurusan lagi. Oh, kayak kamu tadi bilang di awal ya, awalnya ada 2. Ada 2, jadi 3. sekarang jadi 3, ilmu tanah dijadiin jurusan. Oh, dulu kamu ngambil penjurusannya Agronomi. agronomi. Kenapa sih bisa diubah jadi jurusan gitu? Emang terlalu sulit kah atau kayak gimana? Karena ilmu tanah kan yang dijadikan jurusan ilmu tanah. Ilmu tanah tuh luas sih, maksudnya dia fokus lagi. Jadi fokus, kenapa fokus? Karena dia ilmu tanah. Iya, Tanah kan iya. yang menunjang untuk tanaman Iya, aku ngerti, tumbuh aku dan segala ngerti. macam. Jadi dia fokus lagi, dia benar-benar mendeteksi semua apa yang ada di dalam tanah. Heeh, Tanah ini cocok apa enggak, tanah ini punya komposisi apa aja. heeh, Jadi heeh. dia benar-benar menjurus lagi ke tanah itu. Makanya dibikin mungkin jurusan lagi. Iya, mungkin karena mungkin memang terlalu luas lagi ya. Terlalu luas lagi untuk Jadi dipelajari. buat satu jurusan lagi. Suatu jurusan. Apa aja sih sukanya belajar di jurusan argoteknologi? Suka dulu ya. Iya, sukanya dulu. Sukanya. Enggak deh, dukanya dulu aja deh. Oke. Biar ntar senengnya di akhir nih. Oke. Jadi dukanya ya yang pertama pasti didapat dari kita ngambil jurusan itu. Kok mau sih? Kok mau sih ngambil jurusan itu? Iya. Pertama otomatis kalau dia ngelihat kita kan, apalagi aku cewek kan ya. Kok kamu mau sih? Kan pertanian kan bertani. Ya kan cewek kan rata-rata kadang tuh, ih kok malas, aku males sih ini kena tanah nih, kotor dan segala macam. Iya, aku juga mikir gitu. Pasti mikir otomatis kan, kayaknya semua orang pasti mikirnya kayak gitu. Ya, itu Iya. emang awalnya. Ngapain sih cewek cantik gitu masuk pertanian? Kayak gitu. Jadi pasti dukanya di situ, dimana kayak kita harus atur lagi pola pikir di mana ini. Oh, ini positif kok, yang kita ambil positif kok, kayak gitu. Semua jurusan pasti punya hal positifnya, pasti punya tujuan mereka sukses dan segala macam. Iya, benar. Pertama kayak gitu. Dukanya lagi yang pertama karena aku cewek, ya aku harus ngelakuin hal-hal yang dilakukan cowok, misalkan nyangkul. Seriusan? Ini serius. Aku juga ngerasain nyangkul gimana. Yang pertama nyangkul pasti ngerasain panas. Iya, pasti. Suka dukanya di situ, panas lah. Kita ngerasain pekerjaan-pekerjaan cowok. Lalu kayak ya mood kita lah, kayak cewek kan, aduh malas banget nih, aku nggak mau nih. Aku nggak mau banget nih, lagi kena panas dan keringat dan segala macam. Tapi karena itu tuntutan kuliah dan segala macam, ya mau nggak mau ya kita harus laksanakan kayak gitu. Berarti benar-benar kayak petani di ladang. Benar-benar kayak petani di ladang. Nanam bibit, taruh bibit gitu ya. Kayak gitu, semuanya kayak gitu, persis kayak ekspektasi semua orang. Terus kalau dari sukanya gimana? Sukanya, ini pribadi aku ya. Iya, nggak apa-apa, makanya di-share aja. Sukanya itu ya, yang pertama dapat pelajaran hidup yang benar-benar nggak kita dapat dari jurusan lain. Kalau menurut aku, pertama kalau jurusan lain kan otomatis dia bisa kuliah di dalam ruangan dan segala macam gini-gini, ngerasain, kalau bisa dibilang kasar, ngerasain AC enak banget lah kayak gitu. Kalau ini kita benar-benar kerja di lapangan, kita tahu benar-benar rasanya lapangan tuh gimana sih kerjanya, benar-benar kita ngeluarin keringat gimana. Kita ngerasain juga ternyata orang yang selama ini berada di bawah, yang nanam padi dan segala macam tuh nggak mudah, benar-benar nggak mudah. Aku dapat pelajaran sosialnya dari situ, pelajaran hidupnya dari situ. Ini benar-benar positif banget kalau buat aku, benar-benar positif. Itu sih, sama teman-temannya semua tuh nggak ada yang milih, oh kamu nih dari keluarga yang gini, kamu keluarga yang mungkin berada dan segala macam. Semua benar-benar sama, mereka buat kita sama di situ. Kita sama-sama pergi ke lapangan, kita sama-sama megang tanah. Nah, aku ngerasain di situ manfaatnya. Aku ngerasain semua derajat itu sama. Semuanya pada ikut, pada turun ke ladang, ke sawah. Benar, lalu saling tolong-nolong juga, teman-temannya asik, serius. Keren banget sih, sumpah aku baru tahu sih argoteknologi kayak gini ya, bener-bener. Ya kita berbaur lah sama petani, ngerasain berbaur juga. Banget, bener-bener berbaur. Terus nih kalau bagian prospek jurusannya nih, kalau menurutmu ya, di ekspektasiku ya jurusan argoteknologi, apakah cuma bisa jadi petani atau kayak gimana? Bisa kemana aja sih kalau orang ambil jurusan argoteknologi? Kalau agroteknologi itu sebenarnya kalau yang aku lihat di dunia sekarang ya, maksudnya di zaman sekarang, semua jurusan tuh bisa masuk apa aja. Iya sih. Kita ngelihatnya luas, aku ngelihatnya luas. Semua jurusan tuh bisa masuk apa aja. Agroteknologi pun kayak gitu. Malah kalau menurut aku, orang nggak akan ngelihat kamu dapat ilmu yang gimana, kamu bakal dapat ilmu yang lebih banyak
Sedangkan agroteknologi itu orangnya lapangan. Iya. Orang sekarang Heeh. ngelihatnya semua kerja tuh kamu bisa kerja di lapangan apa enggak, Mm-mm. kayak gitu. Jadi kalau dibilang prospeknya dia bisa kerja di mana aja atau cuma bisa jadi petani, enggak cuma jadi petani. Mm-mm. Malah kalau menurut aku petani sekarang kaya dia memang tampangnya aja petani. Heeh. Lihat, kita nggak tahu aja dalamnya dia dapat berapa Iya, dari nggak tanaman tahu. dan segala macam, kita nggak tahu, cuma tampilannya aja lusuh, Mm-mm. di tanah dan segala macam, Iya, pakai baju pakai partai. baju partai yang kuning kan nggak enak dilihat. Iya, tapi nggak tahu berapa Ah, hektar sawahnya. sawahnya nggak tahu kita berapa hektar, nggak tahu dia punya saham dan segala Mm-mm. macam. Jadi kalau menurutku, kalau dibilang petani cuma bisa jadi petani, ya emang apa salahnya jadi petani? Kalau Iya. menurutku, emang apa salahnya jadi petani? Heeh. Dan lagi, kita belajar pertanian nggak harus jadi petani. Mm-mm. Kita nih punya basic nih petani. Kenapa petani bisa kita buat jadi apa sih? Biar jadi sesuatu yang lebih berbeda. Kita ngikutin zaman juga. Petani sekarang orang sistemnya apa? Sistemnya online dan segala macam. Kita Iya. bertani. Kenapa kita nggak ngikutin zaman? Kita online dan segala macam. Bener juga. Petani tapi ngikutin zaman. Mm-mm. Bisa jadi pebisnis, Mm-mm. bisa jadi konsultan, bisa jadi apa namanya? Narasumber dan segala macam. Iya. Penyuluh. Itu rata-rata orang-orang yang punya pemikiran ini basic yang bisa dijadiin apa sih, kayak gitu. Jadiin besar. Iya, itu kembali ke orangnya lagi ya. Dia Benar, belajar kembaliin ke orangnya. masalah pertanian, dia bisa ngembangin lebih luas lagi. Benar kalau dia banget, bisa. benar, betul. Heeh. Tapi sebenar-benarnya ya, kalau gimana ya bilangnya, orang masuk argoteknologi itu biasanya mau ngapain sih setelah lulus? Apakah dia memang, misalnya dia turun temurun keluarganya petani, apakah dia memang wajib ngambil argoteknologi gitu buat ngelanjutin pertanian dia di rumah? Ngerti. Jadi gini, latar belakang aku ngambil pertanian, jujur sebenarnya karena papaku seorang petani. Papaku seorang petani, meskipun dia punya kerjaan sambilan. Dia dari aku kecil udah mulai bertani dan segala macam. Otomatis aku terbiasa dengan lingkunganku yang penuh dengan tanaman, penuh dengan ya bisa dibilang hasil-hasil tani bapakku lah. Aku bukan menjadi sih, maksudnya aku ngambil jurusan ini pertama emang ada tanda kutip bisa dibilang aku juga ngelihat ini nih cara orang tua aku hidup. Ini cara orang tua aku hidup. Dia bisa sampai sekarang, sampai aku pun sekarang kuliah dan segala macam karena apa? Karena hasil tani dong. Iya. Positifnya gitu, karena hasil tani. Jadi waktu aku ngambil jurusan ini, aku ngelihat bapakku punya hal yang luar biasa kalau menurutku, sampai dia bisa sampai aku sekarang. Nah, dan itu kalau menurutku dia harus ngambil lagi pertanian, enggak harus. Enggak harus, tapi ini tergantung itu ya, maksudnya kultur keluarga lagi, termasuk keluarga. Misalkan dia orang tuanya memaksa dia untuk ngambil jurusan itu juga, ya itu kan urusan keluarga mereka. Tapi pribadi aku, bapakku pertanian, dia nggak pernah maksa. Cuman aku melihat ada hal yang baik di situ. Ada hal yang baik, jadi aku melanjutkan itu, tapi nggak melanjutkan aku harus kayak bapakku. Melanjutkan bisa jadi aku seperti bapakku, tapi aku punya cara lain nih untuk seperti bapakku tapi lebih besar lagi. Begitu. Iya, jadi ngerti. tergantung kultur keluarganya lagi. Kalau kita sangkut pautkan dan keluarga, tergantung orang yang mengambil jurusannya lagi. Keren banget sih sumpah. Soalnya ya aku lihat dari zaman sekarang jarang loh orang pengen ngambil jurusan pertanian. Bukan jurusan yang diminati banyak orang. Iya benar. Gitu. Padahal langka lah beberapa. Indonesia negara agraris loh. Bener. Iya kan, kita nih hidup dari hasil pertanian. Betul sekali. Tiap hari kita makan beras dari petani. Dan peminatnya sedikit. Rata-rata orang mikir mungkin kayak ekonomi gitu kan, akuntansi, komunikasi, hubungan internasional. Sangat jarang sekali orang ngambil argoteknologi gini. Aku dulu pernah diomongin kayak gini saat aku udah ngambil jurusan ini sih, tapi aku kayak ragu, kayak kok aku nggak pede ya sama jurusan yang aku ambil kayak gitu. Misalkan ya ada bener-bener di luar sana yang bener-bener dia ngambil jurusan agroteknologi dan dia nggak pede saat dia yang pertama, pertanian itu nggak akan pernah mati. Bener.
Itu aku Iya. pernah diomongin sama tanteku. Dia bilang gini, seharusnya kamu bangga dengan apa yang selama ini maksudnya kamu pelajari, kamu ambil keputusan ini. Karena satu, semua orang bisa, jurusan apapun kadang bisa mati, dia bisa turun, dia bisa apa, tapi pertanian itu nggak akan pernah mati, Betul banget. nggak akan pernah mati. Karena Benar. satu, manusia Indonesia, makhluk Indonesia itu sangat butuh nasi. Betul. Kalau nggak benar. butuh cabai, dia tetap butuh nasi, pasti masih butuh nasi. Iya, makanan pokok kita sehari-hari. Makanan pokok 3 sehari-hari kali kok. sehari makan nasi. Betul banget. Bener. Terus nih, mungkin di yang nonton video ini ya udah ada yang keterima, udah ada yang masuk jurusan argo teknologi. Kamu ada itu nggak kayak tips lah sedikit buat teman-teman untuk mempersiapkan diri. Jadi pas masuk mereka udah siap gitulah. Apa ya tipsnya ya? Heeh. Yang pertama sih, aku yakin pasti ada yang aku bilang tadi yang pertama ya. Mm-mm. Di suka duka tadi ada orang bilang, kamu kok ngapain ngambil ini. Yang pertama mental aja sih. Mental. Setiap orang tuh, apalagi kalau di umur-umur yang baru masuk kuliah ya, otomatis pikirannya masih kacau banget, masih dia masuk omongan orang, masuk dia jadi berpikirnya lebih apa ya, lebih keras lagi kan gini. Ini bener nggak sih kayak gini? Kuatin mental aja, yang pasti pendirian. Semua jurusan itu baik, nggak ada yang benar. Ngapain dikasih Bener. nih aku punya jurusan, ngapain dikasih kayak gitu kalau itu nggak baik kan? Bener. Pemerintah dukung itu berarti itu baik. Bener. Semua jurusan baik dan semua jurusan itu bisa dikembangin lagi. Semua jurusan itu bisa dikembangin lagi dan itu tergantung manusianya, tergantung kita yang mengambilnya. Iya. Sekritis apa kita, sebisa apa kita mengembangin itu tuh tergantung kitanya lagi. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Iya. Jangan takut juga untuk resiko-resiko yang ada. Itu untuk pelajaran hidup aja sih, pelajaran. Iya, hidup. tiap jurusan juga pasti punya resiko tersendiri Resiko. ya. Aku pun kadang jurusanku, aku pasti nggak akan bisa di jurusan hukum gitu. Mm-mm. Karena aku nggak fokus di situ. Iya. Hukum pun nggak mungkin bisa jurusanku karena dia nggak fokus di situ. Iya, suatu hal yang beda. Sesuatu Iya. hal yang beda. Terus perlu digarisbawahi juga ya, pertanian nggak bakalan mati. Pertanian benar, Indonesia pertanian nggak itu. akan pernah mati. Ilmu yang nggak akan pernah mati. Buat teman-teman, semoga video ini bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman, bisa membantu teman-teman dalam menentukan jurusan kuliahnya nanti. Ya. Amin. Buat teman-teman yang masih di SMA mungkin bisa dipersiapkan mulai sekarang, pilih jurusan IPA. Kalau benar itu ya kita cari aman aja sih, kita cari aman IPA kalau benar-benar pengen. Ya soalnya nanti susah juga dari IPS. Dari IPS tiba-tiba ini kan iya, kita nggak mau pelajarin basicnya dong, nggak mau iya. Ya gitu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton, semoga sukses selalu. Tiur, terima kasih ya udah datang. Dah semuanya.